Ayak 150 gram tepung ketan hitam, setengah sendok teh baking powder, kemudian aduk-aduk sambil diayak agar tercampur dengan rata dan tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian sisihkan terlebih dahulu 100 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh SP. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih mengental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit atau juga dikembalikan ke kecepatan mixer masing-masing. Tambahkan tepung beras ketan hitamnya. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan adonannya tercampur rata saja. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil. Mixer lagi menggunakan speed yang paling rendah sampai tercampur rata saja untuk santannya. Tambahkan 65 ml minyak goreng, kemudian aduk balik sampai minyak goreng dan adonannya tercampur dengan rata atau tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti bolunya tidak bantat. Loyang saya menggunakan diameter 16 cm, lalu masukkan adonan. Jangan lupa untuk loyangnya diolesi dengan mentega. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa pula panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, subscribe, komen, dan juga dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Ratakan adonan dengan cara memutarkan tusuk sate atau lidi pada adonannya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Kukus adonan selama kurang lebih 25 menit atau sampai bolu ketan hitamnya matang. Setelah 25 menit kita kukus, tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel pada lidinya, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang, sisir bagian pinggiran bolu lalu keluarkan bolu dari loyangnya. Ini ya hasil bolu ketan hitamnya, sudah terlihat menul-menul dan juga tidak kempes. Setelah dingin, kemudian potong-potong bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar mantap. 180 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, setengah sendok teh SP, 2
Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan 200 gram tepung terigu, masukkan dengan cara diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang. Aduk-aduk seperti ini dulu agar nanti saat dimixer tepungnya tidak berhamburan. 1 saset santan instan kemasan kecil. Campur semua bahan sampai tercampur rata dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk memixernya tidak perlu terlalu lama-lama agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Setelah semua hampir tercampur rata adonannya, tambahkan 50 ml minyak goreng. Mixer sebentar dengan kecepatan rendah sampai minyak tercampur rata dengan adonannya. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Karena jika ada yang mengendap di bawah adonan, nanti hasil bolunya juga akan gagal. Saat mengaduk balik, perlahan-lahan saja, jangan terlalu kuat-kuat karena nanti bisa menyebabkan bolunya juga gagal. Ambil sedikit adonan, masing-masing kurang lebih 1 sendok makan ini ya. Kemudian satu bagian saya tambahkan dengan pasta mocha dan satu bagian lagi nanti saya tambahkan dengan pasta coklat. Aduk pasta dengan adonannya sampai tercampur rata. Kemudian nanti saya masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan saat memberi motif pada adonan bolunya. Loyang saya memakai diameter 16 cm. Masukkan adonan putih ke dalam loyang. Loyang sebelumnya sudah saya alasi dengan kertas roti ya. Bagian dasarnya, kemudian seluruh permukaannya sudah saya olesi dengan margarin. Dengan bantuan lidi atau tusuk sate, putar-putar adonannya seperti dalam video. Ini untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang sudah diberi pasta tadi. Untuk motif tentunya bentuknya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai bolunya matang. Jangan lupa tutup panci pengukus diberi alas kain agar nanti airnya tidak menetes pada bolunya. Jika memakai klakat tidak perlu diberi alas kain ya. Kira-kira seperti ini ya apinya di kompor saya besar kecilnya.
Setelah 30 menit, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah hasilnya sangat cantik, juga mengembang tinggi. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang, keluarkan bolu dari loyangnya. Jangan lupa buang untuk kertas rotinya. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat sangat menul, mengembang, motifnya juga sangat cantik. Setelah dingin, potong-potong bolunya. Saat dipotong, sudah terasa sangat lembut. Pori-porinya halus, menandakan tekstur bolunya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak, gurih manisnya pas dan juga tidak seret. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.